Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bertemu lagi sama Kak Lukman. Kali ini kakak akan membahas soal-soal materi fungsi kuadrat. Oke, di mana fungsi kuadrat yang akan kita bahas soal-soalnya ini adalah soal-soal yang pernah muncul di UTBK SBMPTN. Nah, nanti kita akan bahas yang soalnya ada di pelajaran matematika TKD Saintek, yaitu khusus untuk program IPA ataupun untuk yang pelajarannya TPS kuantitatif, yaitu yang muncul untuk program IPA maupun IPS. Oke, nanti adik-adik kita langsung saja bahas ke soal-soalnya. Oke, adik-adik, kali ini kita akan bahas soal SBMPTN 2019 ya, tentang fungsi kuadrat untuk materi matematika TKD Saintek. Oke, kita lihat di sini disebutkan ada fungsi kuadrat fx gitu ya, sama dengan x kuadrat ditambah 2px tambah p. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu. Fx di sini kakak ganti dulu dengan y ya. Jadi fx itu sama dengan y. Jadi kita ubah dulu. Jadi fx atau y itu sama dengan x kuadrat ditambah 2px gitu ya. Tambahkan dengan p seperti itu. Nah, katanya fungsi kuadrat ini mempunyai nilai maksimum negatif p gitu ya. Nah, jadi kalau kita berbicara nilai maksimum gitu ya, atau nilai gitu ya, itu adalah nilai y gitu ya. Seperti itu, nilai fungsinya, nilai f-nya atau nilai y-nya gitu ya. Dan disebutkan di sini nilai y-nya adalah nilai y yang paling besar atau nilai maksimum gitu ya, yaitu negatif p. Jadi kita tuliskan di sini nilai y maksimum, atau kita singkat aja y max gitu ya. Atau mungkin kalau di buku-buku ada yang menyebutkannya y puncak gitu ya. Nah, nilai y maksimum ini sama dengan negatif p, seperti itu. Oke, dengan catatan p-nya nggak boleh 0. Oke, adik-adik sebelum nanti kita lanjutkan ke keterangan soal berikut, kita coba hitung dari sini terlebih dahulu ya. Y maksimum ini kalau adik-adik ingat lagi, rumusnya adalah negatif dari diskriminan dibagi dengan 4A. Seperti itu. Ya, di sini nilainya sama dengan min p, seperti itu ya. Nah, di mana nilai diskriminan? Nah, kita tulis saja itu adalah B kuadrat kurangi 4 kali A kali C, seperti itu, per 4 kali A. Oke, ini masih sama dengan negatif P ya. Nah, nanti mungkin minnya boleh deh dicoret saja gitu ya. Kalau adik-adik ini mau langsung coret dari yang sebelumnya boleh ya. Ini kita coret minnya. Oke, nah lalu B, A sama C-nya ini apa? Nah, adik-adik ingat lagi, untuk A, B, dan C itu adalah koefisien yang ada di persamaan, yang ada di fungsi kuadratnya. A-nya, di sini lihat koefisien X kuadrat, dia nilainya 1. Kalau B-nya koefisien dari X, dia 2P. Kalau C atau konstanta, dia P. Seperti itu ya. Oke, jadi nanti kita langsung ganti nilai A, B, dan C-nya masing-masing oleh 1, 2P, dan P. Seperti itu ya. Oke, jadi B kuadrat berarti 2P dikuadratkan, yaitu 4P kuadrat dikurangi 4 kali A, 4 kali 1, 4. 4 kali C-nya adalah P ya, berarti ini 4P, seperti itu. Per 4 kali A, oke, 4 kali 1 ya, berarti 4 saja, sama dengan P. Nah, di sini adik-adik boleh lakukan pembagian terlebih dahulu. 4 bagi 4 kan ini habis juga, 4 bagi 4 habis, gitu ya, seperti itu. Jadi yang luas kiri tersisa P kuadrat kurang P, seperti itu. Nanti yang P pindahkan ke kiri, jadi kurang, gitu ya. Nah, nanti di sini tinggal P kuadrat kurang P kurang P, gitu ya. Jadi ini P kuadrat kurangi 2P, seperti itu, sama dengan 0. Oke, ini kalau kita faktorkan didapat apa nih? P dikalikan P kurangi 2 ya, sama dengan 0. Oke, adik-adik kita lihat di sini ada dua kemungkinan nilai P-nya. Yang ini nilai P-nya jelas 0 ya. Bisa P sama dengan 0 gitu ya. Di sini nilai P-nya sama dengan 2 gitu. Oke, nah perhatikan di soal P-nya tidak boleh 0. Berarti yang 0 ini tidak kita pakai nilainya. Yang kita pakai adalah nilai P yang sama dengan 2. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini kita pakai. Nah, kalau begitu kita dapatkan nilai P yang memenuhi adalah 2. Kalau nilai P-nya 2, nah di sini kita balik lagi. Maka si fungsi kuadratnya bisa kita tuliskan seperti ini. Y adalah X kuadrat ditambah 2P, berarti 2 kali 2, 4 ya. Nah, berarti 4X ya, tambah P. P-nya adalah 2, seperti itu. Oke,
Jadi dari hasil perhitungan, gitu ya, dari keterangan Y maksimum didapat nilai P yang memenuhi, lalu kita ganti fungsi kuadratnya seperti ini. Nah, kemudian kita lihat lagi keterangan yang berikutnya. Nah, di sini sumbu simetri kurva. Oke, sumbu simetri kurva adalah X sama dengan A. Oke, sumbu simetri ya. Nah, adik-adik ingat lagi, sumbu simetri itu kalau di beberapa buku ada yang menuliskannya XP atau X puncak maksudnya, gitu ya. Atau X yang menyebabkan nilai fungsinya itu maksimum ataupun bisa juga minimum, gitu ya, tergantung soalnya. Nah, jadi sumbu simetri ini berarti kalau di soalnya menyebabkan Y maksimum, berarti dia adalah X maksimum. Dan disebutkan sumbu simetrinya ini bernilai A kecil. Nah, gitu. Nah, adik-adik ingat lagi, X maksimum itu ada rumusnya. Dia rumusnya adalah negatif dari B per 2A. Hati-hati, ini B sama A yang rumus ya. Jadi kita lihat di sini A rumusnya sudah jelas, tadi 1. B rumusnya di sini udah terlihat ya, 4 seperti itu. Dan kata soal nilainya adalah A kecil gitu. Berarti min dari B, nah B-nya apa nih? 4 gitu kan ya. Per 2 kali A, berarti 2 kali 1, 2. Nah, jadi kita dapatkan A kecil yang dituliskan di soal ya, yaitu min dari 4 bagi 2-nya 2 ya, berarti min 2. Nah, seperti itu. Oke, jadi nanti langsung kita bisa kerjakan ke bagian terakhir ya, adik-adik. Nah, jadi oke, di sini kasih batas aja dulu. Nah, gitu ya. Nah, di sini kita tinggal mencari nilai A plus FA. Kalau nilai A sih sudah ada. Nah, yang belum ada nilai FA. Berarti kita cari dulu nilai dari A. Di sini A-nya adalah negatif 2. Nah, nanti adik-adik untuk menghitung F min 2, nah ke sini dimasukkan nilai X-nya gitu ya. Nah, ini kan Y itu Fx gitu ya, cuma X-nya diganti oleh min 2. Berarti langsung saja ya, X-nya adalah min 2, berarti di sini min 2 kuadrat tambah 4 kali negatif 2, di sini plus 2, seperti itu. Ini kalau adik-adik hitung, nilai F min 2 adalah, ini 4 ya, ditambah 2, 6, ini negatif 8, berarti 6 tambah negatif 8, berarti min 2, seperti itu. Nah, udah, kita dapat nilai A-nya, sama nilai F min 2 gitu ya. Nah, ini kan nilai F min 2. Oke, sorry. Kita tulis sebelah sini ya. Nah, ini adalah nilai dari F min 2-nya. Oke, jadi pertanyaan yang ada di soal ini A plus FA bisa kita jawab, yaitu A-nya negatif 2 plus FA-nya atau F min 2-nya gitu ya, yaitu negatif 2 juga gitu. Jadi jawabannya adalah negatif 4. Oke, jadi jawabannya adalah yang C, seperti itu. Oke, adik-adik, sekarang kita akan bahas soal matematika dasar SBMPTN 2018 tentang fungsi kuadrat. Oke, kita lihat satu persatu keterangan soalnya. P merupakan bilangan prima. Nah, bilangan prima, adik-adik ingat lagi, itu bisa dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, seperti itu. Dan disebutkan juga, K-nya adalah bilangan bulat, gitu ya. Ini bilangan bulat sangat banyak juga ya. Bisa min 1, min 2, min 3 gitu ya. Atau 0, 1, 2, 3 gitu ya. Jadi ini kakak tuliskan ulang saja. K-nya adalah bilangan bulat. Lalu kita lihat di sini ada grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat tambah KX tambah P. Nah, jadi ada fungsi kuadratnya dulu. Kita lihat Y sama dengan X kuadrat tambah KX ditambahkan P. Oke, adik-adik perhatikan, kita lihat dulu. Di sini nilai A-nya atau koefisien X kuadratnya adalah 1 gitu ya. Jadi kalau tidak ditulis, dia X kuadrat ini koefisiennya 1. Kalau untuk X, koefisiennya itu K atau itu nilai B-nya. Kalau untuk konstanta atau C-nya adalah P gitu ya. Nah, adik-adik ingat lagi, untuk A sama dengan 1 atau A-nya positif. Nah, gitu ya, kan 1 itu bilangan positif. Di sini kita dapat A-nya positif. Kalau A-nya positif, itu parabolanya terbuka ke atas. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi ya, seperti itu. Oke. Nah, lalu disebutkan juga di sini grafik fungsi kuadratnya memotong sumbu X yang positif pada 2 titik yang berbeda. Oke, kita lihat pada diagram Cartesius seperti apa maksudnya. Gitu ya, ini sumbu X, di sini sumbu Y. Nah, memotong sumbu X positif berarti memotong sumbu X-nya yang bagian kanan ini nih. Gitu ya.
di dua titik yang berbeda. Ya, karena tadi parabolanya terbuka ke atas, gitu ya. Ini kira-kira saja kita gambarkan seperti ini. Nah, ini kan memotong sumbu X positif pada dua titik yang berbeda. Jadi kan memotong dua titik, 1, 2. Nah, gitu ya. Jadi katakanlah perpotongan dengan sumbu X-nya X1,0 dan X2,0. Untuk perpotongan sumbu X positif, maka si fungsi kuadratnya ini, nilai Y-nya itu pasti 0. Jadi, perpotongan dengan sumbu X gitu ya, nah, itu pasti nilai Y-nya 0. Ini kan X1,0 koordinatnya. Yang ini X2,0 koordinatnya. Gitu ya, jadi Y-nya selalu 0. Dan kita lihat kalau Y-nya kita ubah menjadi fungsi kuadratnya, yaitu X kuadrat ditambah KX ditambah P, gitu ya. Ya, ini kan sama dengan 0. Nah, ini menjadi persamaan kuadrat adik-adik. Nah, dia. Nah, di sini persamaan kuadratnya kebetulan ya sama ya, nilai A-nya 1, nilai B-nya adalah K, nilai C-nya adalah P, gitu ya. Dan X1, X2 adalah akar-akarnya, ya. Nah, apa yang adik-adik ingat kalau X1 dan X2 adalah akar-akarnya? Ya, ada operasi-operasi atau sifat-sifat operasi pada akar-akar persamaan kuadrat, gitu ya. Oke, kita lihat di bagian kanan saja, gitu ya. Nah, kalau X1 dan X2 deh, kita kalikan. X1 dikali X2. Nah, ini kan sama dengan apa rumusnya? Masih ingat ya? C per A, gitu ya. C dibagi A. Nah, ini sama dengan apa? P bagi 1. Kalau P dibagi 1, ya hasilnya P. Seperti itu. Gitu ya. Oke, atau langsung saja deh. Kita tuliskan X1 kali X2 ini sama dengan P, gitu ya. Nah, adik-adik coba perhatikan. Nilai P-nya itu berupa bilangan prima kan? Yaitu tadi bisa 2, bisa 3, bisa 5, 7, dan seterusnya. Oke, dan adik-adik ingat gitu ya, 2 itu bisa didapat dari perkalian apa saja. Nah, bisa didapat dari perkalian 1 kali 2 contohnya, atau boleh dibalik 2 kali 1. 3 bisa didapat 1 kali 3. 5 bisa didapat dari 1 kali 5, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, nah di sini untuk X1 kali X2. Kalau kita perhatikan lagi, hasil tambah ya, X1 tambah X2. Itu kan rumusnya apa? Negatif B per A. Nah, B-nya kan K, A-nya 1. Jadi K bagi 1 itu K. Berarti min K, gitu ya. Nah, kita langsung tulis saja min K nilainya, gitu ya. Oke. Nah, udah. Di sini kita dapatkan, kalau begitu nilai K-nya sama dengan apa? Min dari X1 tambah X2. Seperti itu, gitu ya. Nah, karena X1 dan X2-nya ada beberapa kemungkinan, ya udah. Contohnya nih, kalau 1 sama 2, X1 dan X2-nya, berarti 1 tambah 2, 3. Ketemu min, berarti negatif 3. Jadi nilai K-nya bisa saja bernilai min 3. Bisa juga 1 tambah 3, kan gitu ya. 1 tambah 3. 4 ya, bisa juga min 4. Bisa juga 1 tambah 5, gitu ya. Yaitu 6, berarti ketemu min 6, dan seterusnya. Kemungkinan-kemungkinannya. Nah, kalau kita ambil nilai P-nya, gitu ya, nilai P-nya kita ambil deh, coba 2 sama min 3 kan pasangannya ya. Nah, untuk nilai K-nya, nah, pasangan P dengan K-nya, gitu ya. Nah, ini 2 dengan min 3, nah kita akan dapatkan nilai K plus P-nya, K tambah P-nya, yaitu negatif 3 ditambah 2, yaitu negatif 1. Atau bisa juga, kalau kita ambil pasangannya K tambah P-nya, K dengan P-nya, misalkan kita ambil pasangannya negatif 4 dengan 3, kita dapatkan berapa? Negatif 4 tambah 3 hasilnya negatif 1. Atau misalnya kalian mau ambil deh pasangannya itu negatif 6 sama 5. Nah, berarti K plus P-nya, nah gitu ya, adik-adik bisa lihat negatif 6 tambah 5 itu sama juga negatif 1. Jadi jawabannya kita akan lihat selalu negatif 1. Seperti itu ya. Oke, jadi jawaban soal ini adalah negatif 1. Seperti itu. Oke, adik-adik, kali ini kita akan bahas soal SBMPTN 2019 ya, tentang fungsi kuadrat untuk materi matematika TK Desaintek. Oke, kita lihat di sini disebutkan ada fungsi kuadrat fx gitu ya, sama dengan x kuadrat ditambah 2px tambah p. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu. Fx di sini kakak ganti dulu dengan y ya. Jadi fx itu sama dengan y. Jadi kita ubah dulu. Jadi fx atau y itu sama dengan
X kuadrat ditambah 2PX gitu ya, tambahkan dengan P seperti itu. Nah, katanya fungsi kuadrat ini mempunyai nilai maksimum negatif P gitu ya. Nah, jadi kalau kita berbicara nilai maksimum gitu ya, atau nilai gitu ya, itu adalah nilai Y gitu ya. Seperti itu, nilai fungsinya, nilai F-nya atau nilai Y-nya gitu ya. Dan disebutkan di sini nilai Y-nya adalah nilai Y yang paling besar atau nilai maksimum gitu ya, yaitu negatif P. Jadi kita tuliskan di sini nilai Y maksimum, atau kita singkat aja Y max gitu ya, atau mungkin kalau di buku-buku ada yang menyebutkannya Y puncak gitu ya. Nah, nilai Y maksimum ini sama dengan negatif P, seperti itu. Oke, dengan catatan P-nya nggak boleh 0. Oke, adik-adik sebelum nanti kita lanjutkan ke keterangan soal berikut, kita coba hitung dari sini terlebih dahulu ya. Y maksimum ini kalau adik-adik ingat lagi, rumusnya adalah negatif dari diskriminan dibagi dengan 4A. Seperti itu. Ya, di sini nilainya sama dengan min P. Seperti itu ya. Nah, di mana nilai diskriminan? Nah, kita tulis saja itu adalah B kuadrat kurangi 4 kali A kali C. Seperti itu. Per 4 kali A. Oke, ini masih sama dengan negatif P ya. Nah, nanti mungkin minnya boleh deh dicoret saja gitu ya. Kalau adik-adik ini mau apa nih, langsung coret dari yang sebelumnya boleh ya. Ini kita coret minnya. Oke, nah lalu B, A sama C-nya ini apa? Nah, adik-adik ingat lagi, untuk A, B, dan C itu adalah koefisien yang ada di persamaan, yang ada di fungsi kuadratnya. A-nya, di sini lihat koefisien X kuadrat, dia nilainya 1. Kalau B-nya koefisien dari X, dia 2P. Kalau C atau konstanta, dia P. Seperti itu ya. Oke, jadi nanti kita langsung ganti nilai A, B, dan C-nya masing-masing oleh 1, 2P, dan P. Seperti itu ya. Oke, jadi B kuadrat berarti 2P dikuadratkan, yaitu 4P kuadrat dikurangi 4 kali A, 4 kali 1, 4. 4 kali C, C-nya adalah P ya, berarti ini 4P. Seperti itu. Per 4 kali A. Oke, 4 kali 1 ya, berarti 4 saja. Sama dengan P. Nah, di sini adik-adik boleh lakukan pembagian terlebih dahulu. 4 bagi 4 kan ini habis juga. 4 bagi 4 habis gitu ya, seperti itu. Jadi yang luas kiri tersisa P kuadrat kurang P. Seperti itu. Nanti yang P pindahkan ke kiri. Jadi kurang gitu ya. Nah, nanti di sini tinggal P kuadrat kurang P kurang P. Gitu ya. Jadi ini P kuadrat kurangi 2P. Seperti itu. Sama dengan 0. Oke, ini kalau kita faktorkan didapat apa nih? P dikalikan P kurangi 2 ya, sama dengan 0. Oke, adik-adik kita lihat di sini ada dua kemungkinan nilai P-nya. Yang ini nilai P-nya jelas 0 ya. Bisa P sama dengan 0 gitu ya. Di sini nilai P-nya sama dengan 2 gitu. Oke, nah perhatikan di soal P-nya tidak boleh 0. Berarti yang 0 ini tidak kita pakai nilainya. Yang kita pakai adalah nilai P yang sama dengan 2. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini yang kita pakai. Nah, kalau begitu kita dapatkan nilai P yang memenuhi adalah 2. Kalau nilai P-nya 2, nah di sini kita balik lagi. Maka si fungsi kuadratnya bisa kita tuliskan seperti ini. Y adalah X kuadrat ditambah 2P, berarti 2 kali 2, 4 ya. Nah, berarti 4X gitu ya, tambah P. P-nya adalah 2, seperti itu. Oke. Jadi dari hasil perhitungan, gitu ya, dari keterangan Y maksimum didapat nilai P yang memenuhi, lalu kita ganti fungsi kuadratnya seperti ini. Nah, kemudian kita lihat lagi keterangan yang berikutnya. Nah, di sini sumbu simetri kurva. Oke, sumbu simetri kurva adalah X sama dengan A. Oke, sumbu simetri ya. Nah, adik-adik ingat lagi, sumbu simetri itu kalau di beberapa buku ada yang menuliskannya XP atau X puncak maksudnya gitu ya, atau X yang menyebabkan nilai fungsinya itu maksimum ataupun bisa juga minimum gitu ya, tergantung soalnya. Nah, jadi sumbu simetri ini berarti kalau di soalnya menyebabkan Y maksimum berarti dia adalah X maksimum. Dan disebutkan sumbu simetrinya ini bernilai A kecil. Nah, gitu. Nah, adik-adik ingat lagi, X maksimum itu ada rumusnya. Dia rumusnya adalah negatif dari B per 2A. Hati-hati ini B sama A yang rumus ya. Jadi kita lihat di sini A rumusnya sudah jelas. Tadi 1, B rumusnya di sini udah terlihat ya, 4 seperti itu. Dan kata soal nilainya adalah A kecil gitu. Berarti min dari B, nah B-nya apa nih? 4 gitu kan ya. Per 2 kali A, berarti 2 kali 1, 2. Nah, jadi kita dapatkan
A kecil yang dituliskan di soal ya, yaitu min dari 4 bagi 2-nya 2 ya, berarti min 2. Nah, seperti itu. Oke, jadi nanti langsung kita bisa kerjakan ke bagian terakhir ya, adik-adik. Nah, jadi oke, di sini kasih batas aja dulu. Nah, gitu ya. Nah, di sini kita tinggal mencari nilai A plus FA. Kalau nilai A sih sudah ada. Nah, yang belum ada nilai FA. Berarti kita cari dulu nilai dari A. Di sini A-nya adalah negatif 2. Nah, nanti adik-adik untuk menghitung F min 2, nah ke sini dimasukkan nilai X-nya gitu ya. Nah, ini kan Y itu Fx gitu ya. Cuma X-nya diganti oleh min 2. Berarti langsung saja ya. X-nya adalah min 2, berarti di sini min 2 kuadrat tambah 4 kali negatif 2, di sini plus 2, seperti itu. Ini kalau adik-adik hitung, nilai F min 2 adalah ini 4 ya, ditambah 2, 6, ini negatif 8, berarti 6 tambah negatif 8, berarti min 2, seperti itu. Nah, udah, kita dapat nilai A-nya sama nilai F min 2, gitu ya. Nah, ini kan nilai F min 2. Oke, sorry. Kita tulis sebelah sini ya. Nah, ini adalah nilai dari F min 2-nya. Oke, jadi pertanyaan yang ada di soal ini A plus FA bisa kita jawab, yaitu A-nya negatif 2 plus FA-nya atau F min 2-nya gitu ya, yaitu negatif 2 juga gitu. Jadi jawabannya adalah negatif 4. Oke, jadi jawabannya adalah yang C, seperti itu. Oke, baik adik-adik semuanya, kali ini kita akan bahas soal SBMPTN tahun 2018 ya. Materi matematika dasar tentang fungsi kuadrat. Nah, di sini disebutkan ada puncak grafik fungsi kuadrat yang pertama sama dengan puncak grafik fungsi kuadrat yang kedua gitu ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah nilai P tambah Q-nya. Oke, adik-adik kita lihat terlebih dahulu grafik dari fungsi kuadrat yang kedua ya, yaitu yang Y sama dengan X kuadrat kurang 2X tambah 4. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini kan ada Y sama dengan X kuadrat kurang 2X ditambah 4. Nah, adik-adik perhatikan, di sini nilai A-nya atau koefisien X kuadratnya adalah 1. Nah, gitu ya. Kalau nilai A-nya 1 atau positif, maka parabolanya bentuknya terbuka ke atas. Nah, kira-kira kalau kita gambarkan seperti ini, gitu ya, parabolanya terbuka ke atas. Nah, lalu kalau kita perhatikan fungsi kuadrat yang kedua, nah yang ini, yaitu yang Y sama dengan Px kuadrat kurangi Qx kurang 1, dan kita perhatikan nilai A-nya, di sini nilai A-nya adalah P, gitu ya, nilai A-nya adalah P. Tetapi nilai A-nya atau P-nya belum diketahui. Jadi kita belum tahu apakah grafik fungsi kuadrat ini terbuka ke atas atau ke bawah, gitu ya. Tapi untuk sementara kita misalkan grafik fungsi kuadratnya terbuka ke bawah dulu ya, untuk memudahkan penggambarannya saja. Nah, katanya puncaknya atau titik puncaknya itu sama, gitu ya. Jadi kalau puncaknya kira-kira di sini, maka untuk grafik fungsi kuadrat juga sama, puncaknya di sini. Tetapi kita anggap terlebih dahulu grafiknya terbuka ke bawah, seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Oke. Nah, adik-adik, dari sini kita ingat lagi, untuk titik puncak ini bisa kita cari dengan rumus X puncak, Y puncak, gitu ya, atau X maksimum, Y minimum, bisa juga X minimum, Y minimum, gitu ya, tergantung jenisnya. Oke, nah untuk rumusnya, untuk nilai X-nya atau sumbu simetri bisa didapat dengan rumus min B per 2A, seperti itu. Koma, untuk nilai Y-nya atau Y puncaknya itu min dari diskriminan itu adalah B kuadrat kurangi 4AC per 4A, seperti itu. Gitu ya. Jadi ini adalah nilai X puncak, ini Y puncak. Oke, kita bisa cari dulu satu persatu nilai X puncak dan Y puncaknya. Yang untuk fungsi kuadrat pertama ya, nilai X puncak itu sama dengan min dari B per 2A. Kita lihat B-nya adalah negatif 2, gitu ya. Sedangkan A-nya 1, berarti min dari B, B-nya min 2 per 2A, 2 kali 1. Nah, jadi kita akan dapatkan X puncak untuk grafik pertama ini, untuk fungsi pertama ini adalah bernilai 1, gitu ya. Oke, sekarang untuk Y puncaknya kita lihat, gitu ya. Y puncak kita harus menghitung negatif dari B kuadrat. Kita lihat B-nya min 2. Min 2 kalau dikuadratkan 4 ya. Kurangi 4 kali A, 4 kali 1, 4 kali C gitu ya. 4 kali 4 jadinya 16. Seperti itu. Per 4 kali A, berarti 4 kali 1 ya. Di sini A-nya 1. Oke.
Ini kalau kita hitung hasilnya 4 kurang 16, min 12 ya. Min 12 bagi 4, min 3. Ketemu min jadi plus 3. Seperti itu. Oke, nah adik-adik sekarang kita lihat fungsi kuadrat yang berikutnya. Fungsi kuadrat yang kedua, kita lihat X puncaknya. Oke, X puncaknya adalah min dari B per 2A. Kita lihat B-nya adalah min Q, gitu ya. Jadi min Q per 2A. 2 kali A. Di sini A-nya adalah P, gitu ya. Oke, jadi kita dapatkan min ketemu min jadi plus, jadi ini Q per 2P, seperti itu. Lalu, untuk Y puncaknya, kita lihat, untuk Y puncak, ini sama dengan min dari B kuadrat, berarti min Q dikuadratkan, gitu ya. Dikuadratkan, dikurang 4 kali A, berarti 4 kali P. Nah, ini dia, 4P kali min 1, min 4. Nah, min 4 ketemu min, jadi plus ya, langsung aja ya. Jadi ini nanti plus 4P gitu ya, per 4 kali A gitu ya, 4 kali A, jadi 4 kali P, berarti per 4P seperti itu. Oke, adik-adik, mudah-mudahan sampai sini cukup jelas ya. Nah, sekarang kita lihat adik-adik, ini puncak grafik fungsi kuadrat yang pertama sama dengan puncak grafik fungsi kuadrat yang kedua. Nah, jadi kita bisa lihat, berarti nilai X puncak yang pertama dengan X puncak yang kedua itu nilainya sama, gitu ya. Jadi Q per 2P sama dengan 1, gitu ya. Jadi Q per 2P itu sama dengan 1. Ya, dari sini kita bisa dapatkan nilai Q-nya sama dengan 2P atau 2P sama dengan Q, gitu ya, seperti itu. Lalu, begitu juga dengan nilai Y puncaknya. Yang pertama sama dengan Y puncak yang kedua. Berarti, min dari Q kuadrat, gitu ya, min dari Q kuadrat plus 4P per 4P, gitu ya. Ini sama dengan 3, gitu ya, seperti itu. Nah, lalu kita lihat, adik-adik, di sini kita bisa substitusikan nilai dari Q-nya itu 2P ya. Nah, itu kan 2P. Jadi ini 2P, gitu ya, nilai Q-nya itu 2P dikuadratkan. Berarti kita akan dapat 4P kuadrat, gitu ya. 4P kuadrat tambah 4P per 4P. Jangan lupa minnya ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu ini kan nilainya sama dengan 3. Nah, oke, kita bisa selesaikan terlebih dahulu. Lalu kita bisa dapatkan, kalau mau dibagi 4P dulu boleh ya. Berarti ini min dari 4P kuadrat kalau dibagi 4P itu hasilnya adalah P. Kemudian kalau 4P dibagi 4P itu hasilnya adalah 1 ya, seperti itu. Itu kalau mau dibagi terlebih dahulu bisa seperti ini. Jadi kita dapatkan min dari P plus 1 gitu ya, itu sama dengan 3. Nah, seperti itu. Ya, ini dengan catatan P-nya nggak boleh 0 ya, seperti itu. Oke, udah, nanti kita akan langsung dapat P plus 1, kalau gitu sama dengan min-nya pindahkan ke kanan, jadi ini sama dengan min 3. Jadi kita dapat P-nya adalah min 3 dikurang 1, karena pindah ya. Berarti ini min 4. Kalau begitu nilai Q-nya berapa? Kan Q itu adalah 2P ya, berarti 2 kali min 4. Yaitu min 8. Kalau begitu kita dapatkan jawabannya. P tambah Q, nah itu yang ditanyakan di soal ya. P tambah Q itu adalah min 4 tambah min 8. Jadi kita dapatkan jawabannya adalah min 12 seperti itu. Oke. Oke, baik adik-adik, sekarang kita akan bahas soal SBMPTN tahun 2017 untuk matematika dasar ya. Nah, di sini ada koordinat titik puncak fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c adalah 4,2 gitu ya. Terus diketahui juga f2-nya sama dengan 0. Nah, yang ditanyakan adalah 6a ditambah b. Oke, adik-adik kita lihat terlebih dahulu. Di sini ada titik puncak ya pada suatu fungsi kuadrat. Nah, adik-adik bisa perhatikan di sini koefisien x kuadratnya sudah sesuai dengan rumus juga ya, yaitu a, koefisien x-nya adalah b, konstantanya c. Jadi kalau untuk titik puncak x, y-nya atau x puncak y puncaknya, x puncak y puncaknya itu adalah untuk x p-nya atau x puncak itu adalah min dari b per 2a gitu ya. Di mana koordinatnya sudah diketahui ya 4,2, berarti x-nya ini 4, x puncaknya. Berarti 4 adalah negatif B per 2A. Oke, dari keterangan ini ya. Nah, artinya 2A atau min-nya kita pindahkan ke 2A saja. Jadi min 2A ya, kali 4 kita dapat min 8A. Ini sama dengan B. Seperti itu. Oke, nah lalu kita lihat lagi nilai Y puncaknya.
gitu ya, ordinatnya. Nah, di sini ordinatnya adalah 2, Y puncaknya adalah 2 gitu ya. Nah, untuk rumus Y puncak, adik-adik ingat lagi, itu adalah min dari D atau diskriminan, B kuadrat, yaitu B kuadrat kurangi 4 kali A kali C per 4A, seperti itu. Nah, ini min dari, adik-adik perhatikan B-nya. B-nya bisa kita ganti dengan min 8A. Kalau min 8A dikuadratkan dapat 64A kuadrat dikurang 4AC ya, dibagi 4A. Oke, seperti itu. Nah, terus adik-adik bisa perhatikan juga bahwa kalau yang atas nih kita bagi dulu dengan 4A, kita lihat dibagi A dulu ya, dibagi A, kalau kuadrat, A kuadrat dibagi A habis kuadratnya. Oke, kita coret. Ini A-nya kita coret juga ya, karena pengurangan, jadi kita kurangkan, kita bagi masing-masing gitu ya. Oke, lalu kalau 64 nih, kita bagi dengan 4, kita lihat nih, kalau 64 kita bagi dengan 4, hasilnya 16. Yang 4 bagi 4 ini hasil habis ya, alias 1 sebetulnya. Jadi yang tersisa nanti C atau min C yang ini. Jadi kita dapatkan dari sini hasil hitungnya 2, ini sama dengan min dari 16A ya, masih ada A-nya, 16A dikurangi dengan C, seperti itu. Oke, nah nanti kalau mau dipindahkan minnya ke kiri boleh, ini kan nanti jadi min 2, atau minnya mau dihitung ke dalam kurung boleh. Ini jadi min 16A, gitu ya, min ketemu min jadi plus C, seperti itu ya. Nah ini sama dengan 2, gitu. Kalau kita pindahkan min 16A-nya ke kiri jadi plus ya, jadi 2 plus 16A itu sama dengan C. Oke, ini kita memanfaatkan keterangan soal mengenai titik puncak fungsi kuadrat gitu ya, yang memiliki rumus seperti ini, yang koordinatnya masing-masing XP sama YP-nya adalah 4,2 gitu ya. Nah, lalu kita lihat keterangan berikutnya. Di sini ada nilai F2 sama dengan 0 gitu ya. Nah, F2 berarti nanti X-nya nih kita ganti dengan 2 gitu ya. Berarti F2 berarti 2 nih. 2 kuadrat alias 4 kali A, berarti kita dapat 4A ditambah B kali X, B kali 2 ya, berarti 2B ditambah C. Nah, gitu ya. Dan ini sama dengan 0, gitu ya. Nah, adik-adik kita tahu untuk 4A kita biarkan, dan kita sudah tahu B-nya kan min 8A nih, berarti 2 kali min 8A, kita dapat min 16A, seperti itu. Ditambah C, C-nya juga sudah kita dapatkan ya, yaitu 2 tambah 16A, seperti itu. 2 tambah 16A ya, dan ini harus sama dengan 0. Nah, udah kita tinggal sederhanakan. Di sini kita dapat min 16A tambah 16A, udah habis ya. Jadi 2 nih, plus 2 ya. Plus 2 kalau pindah jadi min 2, jadi kurang 2 gitu ya. 0 kurang 2, min 2. Ini tinggal 4A gitu ya. Sama dengan min 2, berarti A-nya adalah min 2 bagi 4 alias min 1/2, seperti itu. Nah, udah, mungkin langkah terakhir kita bisa hitung ya yang ditanyakan soal, yaitu 6A tambah B. 6A ditambahkan dengan B, ini sama dengan 6 kali A. A-nya yaitu min setengah ya. Atau nanti boleh langsung hitung min 3 ya. Oke, kita coba tulis agak di bawah aja. Oke, ini min setengah, min 1/2 ya. Nah, ditambah B. Nah, ini kan B-nya itu adalah min 8A ya. Min 8 kali A, berarti min 8 kali min setengah, yaitu 4, gitu ya. Ini kalau mau langsung aja deh, 4, gitu ya, B-nya. Oke, ini kan 6 kali min setengah, itu min 3 ditambah 4. Nah, berarti jawabannya adalah 1, ya. Kalau di sini pilihan jawaban yang tepat adalah yang A, seperti itu. Oke, baik adik-adik, sekarang kita akan bahas soal SBMPTN tahun 2017 tentang matematika dasar, materinya masih fungsi kuadrat ya. Nah, di sini ada grafik fx gitu ya, sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c gitu ya. Ini melalui titik 0,0 dan 2,4. Nah, kita lihat dulu keterangan pertama. Jadi, fungsi kuadrat ini melalui titik 0,0 dan melalui titik 2,4. Nah, artinya kalau kita lihat ini kan 0,0 itu pasangan X dan Y ya. Nah, nilai Y itu adalah nilai Fx gitu ya. Jadi kita bisa substitusi nih. Untuk X-nya 0 ya. Berarti untuk X-nya 0 berarti F0 gitu ya. F0 adalah A kali X kuadrat berarti kali 0 kuadrat. Tambah Bx berarti B kali 0 tambah C. Ini adik-adik kalau lihat A kali 0 kuadrat, A kali 0, 0. B kali 0, 0. 0 tambah 0 tambah C didapat C.
Dan F0-nya, lihat Y-nya. Y-nya adalah 0. Jadi kita punya nilai C-nya adalah 0. Nah, lalu kita lihat lagi. Ini melalui titik 2,4. Berarti X-nya 2 ya. Berarti F2 tuh. Gitu ya. F2, ini bisa kita hitung dulu. A kali X kuadrat. A kali 2. Gitu ya. X-nya 2. A kali 2 kuadrat ditambah BX. Berarti B kali 2 ditambah C. Nah, untuk F2 sendiri nilainya, lihat nilai Y-nya. Nah, itu 4. Berarti F2 itu 4. Sama dengan A kali 2 kuadrat. A kali 4 berarti 4A. Tambah B kali 2, 2B. Nah, C-nya. Hasil sebelumnya C-nya 0. Jadi ditambah 0, kita nggak perlu tulis lagi. Oke. Nah, lalu adik-adik coba perhatikan. Di sini nilai sumbu simetrinya diketahui. Jika sumbu simetri grafik ini adalah X sama dengan 2. Nah, masih ingat adik-adik untuk sumbu simetri grafik fungsi kuadrat itu kita punya persamaan apa? Ya, X puncak ya. Nah, X puncak gitu ya. Itu untuk persamaannya adalah min dari B per 2A seperti itu. Nah, kebetulan di sini posisi A, B, dan C-nya sudah sesuai gitu ya. Untuk X puncaknya dia bernilai 2 gitu ya, sumbu simetri ya. Min dari B per 2A. Kita tulis saja min dari B per 2A. Nanti minnya ke 2A saja ya. Jadi nanti ini min 2A pindah jadi kali 2. Jadi min 2A dikali 2. Jadi min 4A ini sama dengan B. Seperti itu. Nah, lalu adik-adik bisa lihat, kita bisa substitusi nih. Nilai B yang ini, B sama dengan min 4A ini, kita substitusi ke sini. Seperti itu. Oke, jadi nanti ini kita akan hitung lagi di sebelah sini ya. Nah, itu kan berarti 4 sama dengan 4A ditambah 2B. Nah, B-nya ganti oleh min 4A. Gitu ya, disubstitusi. 2 kali min 4A. Nah, jadi kita dapat 4A ditambah 2 kali min 4A itu adalah min 8A. Nah, ini sama dengan 4 ya. 4A tambah min 8A adalah min 4A. Ini sama dengan 4. Berarti nilai A-nya 4 bagi min 4 ya. Nah, itu adalah min 1. Oke, kalau A-nya adalah negatif 1, udah kita dapat B-nya. Min 4 kali A gitu ya. Jadi kita punya B-nya min 4 kali A. Min 4 kali min 1. Hasilnya 4. Oke, kalau sudah begitu, nah di sini kita bisa dapat jawabannya. B kurang 2A gitu ya. Dimana A-nya ini min 1, B-nya adalah 4. Berarti B dikurangi 2A itu sama dengan B-nya 4 kurangi 2A. 2 kali negatif 1. Gitu ya. Jadi min 2 kali min 1 ini plus 2. Berarti 4 plus 2 hasilnya adalah 6. Oke, di jawabannya adalah yang E. Baik, adik-adik, sekarang kita lihat soal SBMPTN tahun 2017 Matematika Dasar ya. Nah, di sini disebutkan ada seseorang yang memelihara ikan di suatu kolam. Nah, rata-rata bobot ikan per ekor. Oke, kita lihat. Bobot ikan per ekor rata-ratanya pada saat panen dari kolam tersebut adalah 6 dikurangi 0,02 X kilogram. Oke, kita lihat ya. Bobot ikan per ekor itu perkirakan sekitar 6 dikurangi 0,02 X kilogram. Oke, kita lihat atau buat keterangan dulu. Bobot untuk satu ikan, gitu ya. Untuk satu ikan itu adalah 6 dikurang 0,02 X kilogram, gitu ya. Ini satuannya kilogram. Di mana X menyatakan banyak ikan yang dipelihara. Nah, jadi X menyatakan banyak ikan, seluruh ikan yang dipelihara gitu ya. Banyaknya ikan atau bobot semua ikan yang dipelihara gitu ya. Oh, maaf, banyaknya ikan yang dipelihara. Oke, banyak ikan yang dipelihara. Oke, kita lihat yang ditanyakan adalah maksimum seluruh bobot gitu ya. Maksimum total bobot semua ikan pada saat panen yang mungkin itu berapa kilogram. Oke, seperti itu. Nah, adik-adik, jadi kita harus mencari dulu total bobot yang ada gitu ya, perkiraan total bobot yang ada. Ini kan untuk bobot satu ikan. Kalau untuk 2 ikan, nanti yang di dalam tanda kurung ini dikali 2. Kalau untuk 3 ikan, yang di dalam kurung ini kali 3. Ya, karena banyaknya ikan sebanyak X, maka totalnya, ya udah, 6 dikurangi 0,02X ini nanti dikalikan X, gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi kita lihat perkiraan bobot atau total bobot semua ikan gitu ya, bobot semua ikan. Oke, kita tulis lebih
kiri. Nah, bobot semua ikan itu kita kalikan X gitu ya. Banyaknya ikan dikali bobot satu ikan gitu ya per ikannya. Jadi X dikalikan 6 dikurangi 0,02X. Oke, ini kalau kita kalikan dulu X kali min 0,02 yaitu min 0,02X kuadrat gitu ya. Lalu kalau X kali 6 itu 6X atau plus 6X seperti itu. Nah, sehingga nanti bobot semua ikan atau total bobot semua ikan ini membentuk suatu fungsi kuadrat gitu ya, yaitu min 0,02x kuadrat plus 6x. Mungkin kalau adik-adik mau ini bisa tulis plus 0 gitu ya. Ini kakak tuliskan saja plus 0 gitu. Oke, ya. Nanti di sini adik-adik bisa lihat kita punya apa nih? Kita punya nilai A, kita punya nilai B, lalu nilai C-nya. Nah, karena kita berbicara maksimum total bobot, berarti kita diminta mencari nilai maksimum dari fungsi kuadrat. Ya, nilai maksimum dari fungsi kuadrat itu nilai puncak atau Y puncak. Gitu ya. Nah, Fx itu kan Y juga. Sekali lagi, karena ditanyakan maksimum nilai total bobot, artinya maksimum dari nilai fungsi kuadrat atau maksimum nilai Y alias Y puncak. Nah, itulah yang ditanyakannya. Gitu ya. Y puncak. Nah, itu yang ditanyakan. Oke, kita langsung saja tulis sebelah sini. Berarti nilai Y puncak, nah adik-adik ingat lagi, itu adalah min dari diskriminan atau D atau B kuadrat kurang 4AC per 4A. Nah, itulah nilai puncaknya. Atau nanti ini menjadi maksimum dari total bobot semua ikan. Nah, ini berarti min dari B-nya kita lihat adik-adik 6 ya. Berarti 6 kuadrat yaitu 36. Kurangi, nah perhatikan 4 kali A kali C. Kita lihat aja C-nya 0 kan. Jadi 0 kali berapapun hasilnya pasti 0. Jadi nanti yang atas 36 aja ya. Per 4 kali A. Berarti 4 kali 0, min 0,02. Nah gitu. Min 0,02. Seperti itu. Oke, ini sama dengan. Nah ini min ketemu min habis ya. Jadi plus ya. Jadi nanti ini 36 bagi dengan 4 kali. Nah adik-adik 0,02-nya kita ubah dalam bentuk bilangan pecahan ya. Itu kan 2 per 100. Gampangnya kan gitu ya. 2 per 100. Nah, nanti kita tinggal coret-coret saja. Kalau 36, ini kita bagi dengan 4 kan hasilnya 9. Nah, nanti jadi 9 per 2 per 100. Kalau kita sederhanakan 1 per 50. Nah, nanti 50-nya kali ke atas. 50 kali 9, 450 per 1. Nah, dibagi 1 nggak ngaruh ya. Jadi ini 450 saja. Atau jawabannya 450 kg. Oke, seperti itu.